Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Malam ini saya akan menceritakan kisah mencekam tentang sekelompok sahabat yang terjebak di sebuah rumah sakit tua yang dipenuhi jin. Kisah ini dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar sholawat ini kelak menjadi saksi dan membawa kita mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena dukungan kalian akan membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, Dita duduk bersama 3 sahabatnya, Rian, Salsa, dan Fikri. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Lampu-lampu jalan berpenda redup, dan hanya ada suara jangkrik di kejauhan. "Aku dapat info tempat angker lagi," bisik Rian sambil mencondongkan tubuhnya ke meja. "Kalian tahu rumah sakit tua di ujung kota?" katanya. "Sudah 10 tahun ditutup. Banyak pasien meninggal misterius di sana. Bahkan satpam pun tidak berani masuk setelah matahari terbenam." Salsa langsung merinding mendengarnya. "Kamu serius, Rian? Rumah sakit itu kan dekat hutan. Kalau terjadi apa-apa gimana?" Rian hanya tersenyum tipis. "Justru itu yang bikin seru. Konten kita bakal meledak kalau kita berhasil rekam sesuatu di sana." Dita menghela napas panjang. Dia memang dikenal paling berani di antara mereka. "Kalau kalian yakin, ayo kita coba malam ini. Tapi kita harus siap mental." Fikri yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Aku ikut, tapi jangan lama-lama di sana. Aku tidak enak perasaan." Mereka pun sepakat. Malam itu juga, tepat pukul 11, mereka akan berangkat. Peralatan sudah dipersiapkan. Kamera, senter, perekam suara, dan powerbank. Pukul 11 malam, mereka tiba di depan gerbang rumah sakit. Bangunannya menjulang gelap, dengan cat yang mengelupas dan jendela pecah di beberapa sudut. Angin malam bertiup membawa bau lembab yang menusuk hidung. "Astagfirullah," bisik Salsa sambil merapatkan jaketnya. "Tempat ini kelihatan lebih seram dari yang aku bayangkan." Dita menyalakan kamera. "Kita mulai dari sini. Halo semua, ini adalah Mu, Dita. Malam ini kami berada di depan rumah sakit yang sudah lama ditutup karena banyak kisah misterius. Kita akan masuk dan lihat apa yang terjadi." Mereka melangkah masuk melalui gerbang berkarat yang terbuka sedikit. Suara gesekan pintu gerbang membuat bulu kuduk Salsa berdiri. Lorong menuju pintu utama tampak dipenuhi dedaunan kering. Begitu sampai di lobi rumah sakit, suasana langsung berubah. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Bau obat-obatan lama bercampur debu membuat dada terasa sesak. Mereka menyalakan senter, menyoroti setiap sudut. Kursi tunggu masih berderet rapi meski berdebu tebal. Meja resepsionis dipenuhi berkas-berkas kuning yang tampak membusuk. Rian tersenyum puas. Tempat ini sempurna. Kamera, rolling. Namun, baru beberapa langkah mereka menyusuri lorong, terdengar bunyi sesuatu jatuh dari salah satu ruangan. Suara logam beradu lantai menggema di seluruh lorong. Mereka saling menatap. "Siapa yang mau cek?" tanya Dita dengan nada serius. Tidak ada yang menjawab. Lorong itu gelap, dan ruangan dari mana suara itu datang hanya diterangi sinar bulan yang menembus jendela pecah. Akhirnya, Dita maju lebih dulu. Salsa menggenggam lengan Fikri erat-erat. Mereka melangkah perlahan. Senter diarahkan ke ruangan itu. Di dalam, mereka hanya melihat sebuah ranjang berkarat terbalik. Tidak ada tanda-tanda siapapun. "Angin kali," gumam Rian, mencoba menenangkan suasana. Namun, tepat saat mereka hendak keluar dari ruangan itu, terdengar suara lain. Kali ini bukan benda jatuh, melainkan suara seperti seseorang sedang berbisik di ujung lorong. Suara itu pelan, tapi jelas. Mereka berhenti di tempat. Dita mematikan kameranya sebentar, menajamkan telinga. Suara itu semakin terdengar, seperti memanggil-manggil, namun kata-katanya tidak bisa dipahami. "Rian, itu bukan angin,
ucap Dita lirih. Lampu senter mendadak berkedip 2 kali, lalu menyala lagi. Mereka mulai sadar, mungkin mereka tidak sendirian di sini. Setelah suara bisikan itu hilang, mereka berdiri terpaku beberapa detik. Rian mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Kita sudah di sini, jangan berhenti. Kita harus terus rekam. Kalau kita mundur sekarang, semua usaha percuma. Dita mengangguk. Kita periksa lorong lain. Cari ruangan yang menarik untuk direkam. Tapi jangan berpencar. Kita tetap bersama. Mereka mulai berjalan lebih dalam. Lorong rumah sakit itu seolah tak ada ujung. Ket dinding terkelupas. Beberapa lampu gantung berayun pelan seperti baru saja disentuh sesuatu. Langkah mereka bergema di lantai ubin yang retak. Setiap bunyi terasa terlalu keras di telinga. Suasana makin mencekam ketika mereka melewati sebuah papan nama yang masih menempel di dinding. Ruang UGD. Mereka masuk ke ruang itu. Di dalam, ranjang pasien berserakan. Ada bercak hitam di dinding. Entah itu jamur atau sesuatu yang lain. Kayak bekas darah ya? Bisik Salsa dengan wajah pucat. Jangan mikir yang aneh-aneh, balas Dita sambil mengarahkan kamera. Tiba-tiba terdengar suara roda berderit lagi. Kali ini lebih jelas. Mereka serentak menoleh ke arah lorong di belakang. Tidak ada siapapun, tapi roda itu terdengar bergerak mendekat. Fikri mundur selangkah. Aku nggak suka ini. Ayo kita cari jalan keluar lain. Rian mendekat ke pintu lorong dan menyorotkan senter. Tidak ada apa-apa. Namun, ranjang pasien yang tadinya diam kini bergeser perlahan seperti ada yang mendorongnya. Ya Allah, ucap Salsa sambil menutup mulut. Mereka semua mundur. Ranjang itu berhenti tepat di tengah lorong. Keheningan mendadak terasa berat. Lalu, tanpa peringatan, pintu utama yang mereka lewati tadi tertutup keras hingga menggema ke seluruh bangunan. Pintunya ketutup, teriak Rian. Mereka segera berlari kembali ke lobi. Begitu sampai, Dita mencoba membuka pintu. Ditarik sekuat tenaga, tapi pintu itu tak bergerak sama sekali. Seperti ada yang menguncinya dari luar. Kita terkunci di sini, kata Dita dengan napas terengah. Fikri mencoba menendang pintu. Sia-sia, tidak ada tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Mereka berdiri di tengah lobi, bingung. Udara di sekitar terasa makin dingin, sampai terlihat embusan napas keluar dari mulut mereka. Kenapa tiba-tiba dingin begini? Tanya Salsa gemetar. Rian menatap kamera yang masih merekam. Kita harus tetap tenang. Kalau benar ada sesuatu di sini, kita bisa tangkap di kamera. Itu bisa jadi konten luar biasa. Salsa hampir menangis. Konten apa kalau kita nggak bisa keluar dari sini? Dita mencoba menenangkan Salsa. Kita harus cari jalan keluar lain. Biasanya rumah sakit besar punya pintu belakang atau pintu darurat. Mereka pun memutuskan untuk menyusuri lorong sebelah kanan. Kali ini mereka melangkah lebih cepat, hanya ingin menemukan pintu keluar. Namun setiap lorong yang mereka lewati seperti membawa mereka semakin dalam. Ruangan demi ruangan mereka temukan, tetapi semuanya kosong. Saat melewati ruang perawat, mereka melihat sebuah kursi roda di sudut ruangan. Kursi itu tiba-tiba bergerak sendiri, perlahan, mengarah ke pintu keluar ruangan. Salsa menjerit kecil. Kita harus pergi dari sini. Tapi sebelum mereka sempat keluar, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Perlahan, berat, seperti seseorang sedang turun tangga. Mereka semua mematung. Langkah itu berhenti di ujung tangga. Lalu suara itu berubah menjadi seperti seretan. Seakan sesuatu sedang diseret menuruni anak tangga. Lampu senter kembali berkedip. Lalu mati sejenak sebelum menyala lagi. Ketika sorot cahaya kembali terang, mereka melihat sesuatu berdiri di ujung tangga. Sosok tinggi, seluruh tubuhnya gelap. Hanya mata merahnya yang menyala di kegelapan. Salsa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dari jauh. Kemudian, satu persatu lampu lorong rumah sakit padam, mendekat dari belakang menuju arah mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain berlari. Mereka berlari sekuat tenaga menjauh dari tangga.
Nafas terengah-engah. Suara langkah mereka bergema di lorong yang semakin gelap. Dita terus memegang kamera yang masih merekam, meskipun tangannya gemetar hebat. "Ke kiri!" teriak Rian, menunjuk lorong yang bercabang. Mereka semua belok tanpa pikir panjang. Namun begitu sampai di ujung lorong, mereka mendapati pintu darurat tertutup rapat. Dita mencoba membukanya, tapi pintu itu seakan terkunci dari dalam. "Tidak mungkin, ini harusnya pintu keluar," teriak Dita frustrasi. Salsa mulai menangis pelan. "Kita nggak bisa keluar. Kita terjebak di sini." Rian mencoba menenangkan Salsa, meskipun wajahnya sendiri tampak pucat. "Kita harus tetap bergerak. Kalau kita diam di sini, kita makin mudah ditemukan oleh apapun itu." Tiba-tiba, terdengar suara roda ranjang pasien lagi. Kali ini suara itu datang dari belakang mereka. Lebih cepat, lebih dekat. Mereka semua serentak menoleh. Di ujung lorong, sebuah ranjang pasien melaju dengan sendirinya, menabrak dinding hingga berbunyi keras. Senter Fikri menangkap bayangan hitam berkelebat cepat melewati dinding. "Lari!" teriak Dita. Mereka berlari kembali ke arah lobi. Namun semakin mereka berlari, lorong terasa semakin panjang. Seolah-olah rumah sakit itu berubah bentuk dan tidak ingin membiarkan mereka keluar. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di lobi lagi. Pintu utama masih tertutup rapat. Kali ini, mereka mendengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Suara napas berat, dalam, dan kasar, berasal dari balik pintu utama. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di sisi luar, menunggu mereka. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani mendekati pintu. Fikri mundur beberapa langkah. Aku rasa kita harus cari tempat sembunyi. Kalau sesuatu itu masuk." Belum sempat ia selesai bicara, lampu di lobi padam. Total gelap. Salsa menjerit. Lalu mulutnya langsung ditutup oleh Dita agar suaranya tidak terlalu keras. Mereka mendengar suara langkah kaki berat memasuki lobi dari arah lorong kiri. Langkah itu pelan, tapi teratur, semakin lama semakin dekat. Mereka merunduk di balik meja resepsionis, mencoba menahan napas. Suara langkah berhenti tepat di depan meja. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, kamera Dita menyala sendiri. Lampu indikator merahnya berkedip. Lensa kamera mengarah ke lorong tanpa ada yang menyentuhnya. Lewat layar kamera, mereka melihat sosok itu. Perawat tanpa wajah berdiri di tengah lobi, kepalanya sedikit miring seperti sedang mendengarkan suara mereka. Sosok itu perlahan melangkah mendekat ke meja resepsionis. Dita memberi isyarat dengan tangan agar yang lain tetap diam. Namun Salsa tidak kuat. Air matanya jatuh, dan ia mengeluarkan suara isakan kecil. Perawat itu berhenti, lalu menoleh perlahan ke arah meja. Kepalanya berputar dengan suara retakan tulang yang nyaring. Mereka tahu mereka sudah ketahuan. Sosok itu mulai berjalan cepat, mendekati meja tempat mereka bersembunyi. Dita berteriak, "Lari!" Mereka bangkit dan berlari lagi, kali ini menuju lorong yang berbeda. Di belakang mereka, terdengar suara langkah perawat itu yang semakin cepat, seolah mengejar. Tiba-tiba, dari salah satu ruangan, pintu terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam ruangan itu dan menutup pintu. Ruangan itu ternyata adalah ruang operasi lama. Bau karbol yang menyengat bercampur dengan bau besi berkarat membuat perut mereka mual. Namun mereka tidak punya waktu untuk memikirkan itu, karena dari luar terdengar suara perawat itu menggaruk-garuk pintu, mencoba masuk. Suara garukan itu semakin keras, diikuti dengan suara ketukan pelan, seperti memanggil mereka keluar. Mereka menahan napas, menunggu suara itu berhenti. Tapi pintu ruang operasi tiba-tiba bergerak, seperti ada yang mendorong dari luar. Pegangan pintu berputar perlahan. Pintu ruang operasi bergetar keras, seolah ada yang berusaha mendobrak dari luar. Pegangan pintu terus berputar pelan, membuat mereka semua mundur hingga menempel di dinding belakang. "Pegang pintunya," bisik Rian panik. Fikri dan Rian menahan pintu sekuat tenaga. Setiap dorongan dari luar terasa semakin kuat, membuat engsel pintu berderit keras.
Tiba-tiba, semua berhenti. Sini. Mereka saling pandang. Napas terengah. Dia, pergi? Tanya Salsa dengan suara hampir tak terdengar. Belum sempat ada yang menjawab. Lampu di ruang operasi menyala sendiri. Lampu gantung di tengah ruangan berkedip-kedip, menyorot meja operasi yang berlumuran noda karat merah gelap. Dita mengarahkan kamera ke meja itu, dan apa yang terlihat membuat mereka semua mundur ketakutan. Di layar kamera, meja operasi itu tampak dipenuhi darah segar, seperti baru saja digunakan. Tali pengikat pasien di meja bergerak sendiri, seakan ada yang sedang meronta. Salsa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rian menarik kamera dari tangan Dita dan mematikannya. Jangan rekam lagi, ini malah bikin dia datang. Namun begitu kamera mati, suara bisikan mulai terdengar. Suara itu berasal dari segala arah, berlapis-lapis, seperti banyak orang berbisik sekaligus. Kata-kata mereka tidak jelas, hanya desisan pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk merinding. Fikri berlutut, memegang kepalanya. Suara itu masuk ke telingaku. Mereka manggil namaku. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di dinding, bergerak cepat melintasi ruangan. Bayangan itu berbentuk tangan-tangan panjang, meraih dari segala arah. Mereka menjerit dan berlari ke pintu samping ruang operasi. Untungnya pintu itu tidak terkunci. Begitu keluar, mereka mendapati diri mereka berada di lorong lain yang belum pernah mereka lewati. Lorong ini lebih gelap, hanya satu lampu di ujung yang berkedip pelan. Dindingnya penuh coretan merah seperti tulisan, tapi saat mereka mendekat, mereka sadar itu bukan cat. Ini darah, bisik Dita gemetar. Di tengah lorong, sebuah kursi roda bergerak sendiri, perlahan mendekat ke arah mereka. Rian menelan ludah. Kita harus cari tangga ke lantai atas. Mungkin ada jalan keluar di sana. Mereka berlari melewati kursi roda yang tiba-tiba berhenti bergerak. Begitu sampai di ujung lorong, mereka melihat tangga menuju lantai 2. Namun sebelum mereka bisa naik, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari atas tangga. Langkah itu berat, lambat, dan terdengar seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Mereka berhenti di kaki tangga, menahan napas. Dari atas, perlahan muncul sosok. Seorang dokter, masih memakai jas putih yang kotor dan sobek. Wajahnya penuh darah, matanya kosong. Dokter itu membawa gergaji operasi yang berlumuran darah, menyeretnya di lantai, menghasilkan suara berderit yang membuat gigi mereka bergemeletuk. Sosok itu menatap mereka tanpa ekspresi, lalu mulai menuruni tangga satu langkah demi satu langkah. Mereka mundur perlahan, tapi di belakang mereka terdengar suara pintu ruang operasi terbuka keras. Perawat tanpa wajah kini berdiri di ujung lorong, menghalangi jalan mereka kembali. Mereka terjebak di antara dua sosok menyeramkan. Kemana kita sekarang? Bisik Salsa panik. Rian menoleh ke kanan, melihat sebuah pintu kecil menuju ruang penyimpanan. Cepat, masuk situ. Mereka berlari ke pintu penyimpanan dan menutupnya tepat saat dokter itu hampir sampai di bawah tangga. Ruangan itu gelap, penuh dengan rak berdebu. Mereka semua terdiam, mendengarkan suara langkah dokter yang berhenti tepat di depan pintu. Pegangan pintu berputar perlahan, tapi terkunci dari dalam. Mereka bisa mendengar napas dokter itu, panjang dan berat, seperti berdiri hanya beberapa sentimeter dari pintu. Tiba-tiba, lampu di ruang penyimpanan menyala, dan di rak depan mereka tergantung puluhan boneka pasien tanpa kepala. Semua menghadap ke arah mereka. Dita menahan teriakannya saat melihat boneka-boneka itu. Semua tergantung dengan tali lusuh. Pakaian mereka robek dan berlumuran bercak merah kecoklatan. Salsa memeluk Rian erat. Tubuhnya gemetar hebat. Kenapa? Kenapa semua bonekanya menghadap kita? Bisiknya. Fikri mendekat, menyorotkan senter ke salah satu boneka. Saat cahayanya menyentuh wajah boneka itu, mata boneka mendadak terbuka. Boneka itu bergerak sedikit, lalu terdengar suara kecil seperti bisikan. Keluar! Semua boneka bergerak serentak. Kepala mereka terangkat dan mulut sobeknya mengeluarkan bisikan yang sama, berulang-ulang. Keluar! Keluar!
Keluar. Mereka menjerit dan mundur ke belakang rak. Rian menarik gagang pintu darurat kecil di pojok ruangan. Syukurlah pintu itu terbuka. Mereka segera berlari masuk ke lorong sempit yang ternyata mengarah ke ruang bawah tanah. Lorong bawah tanah itu lembab dan dingin. Bau tanah bercampur darah membuat perut mereka mual. Langkah mereka pelan, hanya diterangi senter Dita yang berkedip-kedip, seperti hampir kehabisan baterai. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besar dari besi. Di atas pintu itu tertulis dengan cat merah, "Dilarang masuk." Rian mendekat. Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu. "Kita harus masuk. Kalau ini satu-satunya jalan keluar, kita nggak punya pilihan." Begitu pintu dibuka, mereka terkejut melihat apa yang ada di dalam. Ruang itu luas, penuh dengan simbol aneh yang digambar di lantai menggunakan sesuatu yang tampak seperti darah. Di tengah ruangan ada altar batu, dan di atasnya terdapat botol-botol berisi cairan merah serta potongan rambut yang sudah mengering. Salsa menutup mulutnya, hampir muntah. Ini bukan ruang medis. Ini tempat ritual, kata Fikri pelan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini dari dalam ruangan itu sendiri. Dari bayangan, muncul beberapa sosok. Perawat tanpa wajah, dokter berlumuran darah, dan satu sosok lain yang jauh lebih menyeramkan. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup kain putih dengan bercak darah. Di tangannya ada lilin menyala yang meneteskan cairan merah ke lantai. Sosok itu berhenti di depan altar, lalu menunduk seperti sedang memimpin sesuatu. Semua lampu di ruangan menyala sendiri. Di dinding, terlihat puluhan foto pasien dengan mata dicoret. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara orang memanggil nama mereka satu persatu. Dita, Rian, Fikri, Salsa. Mereka semua mundur, wajah pucat. "Dia tahu nama kita." Dita berbisik ketakutan. Sosok berjubah mengangkat kepalanya perlahan, lalu berbicara dengan suara serak. "Kalian datang ke tempat terlarang. Kalian harus tinggal di sini selamanya." Seketika itu semua pintu di ruangan menutup sendiri dengan suara keras. Lampu-lampu mulai padam satu persatu. Hanya tersisa cahaya lilin dari sosok berjubah itu. Tiba-tiba, altar batu bergetar, dan dari bawahnya keluar tangan-tangan hitam yang panjang, meraih ke arah mereka. Salsa berteriak kencang. Rian menariknya menjauh. Mereka berlari mengelilingi ruangan, mencari jalan keluar. Di salah satu sudut, mereka menemukan pintu besi kecil yang setengah tertutup. Tanpa pikir panjang, mereka membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Namun bukannya keluar dari rumah sakit, mereka justru menemukan tangga spiral yang menurun semakin dalam. "Ini turun kemana?" tanya Fikri panik. "Entahlah, tapi kita nggak bisa balik lagi. Mereka ada di belakang kita," jawab Rian. Suara langkah sosok berjubah semakin mendekat. Mereka segera menuruni tangga. Meski semakin dalam mereka turun, udara semakin pengap dan panas. Di bawah sana, mereka melihat cahaya merah redup yang berkedip-kedip, seperti berasal dari api. Begitu mereka sampai di dasar tangga, mereka mendapati diri berada di sebuah ruangan batu yang lebih menyeramkan. Ruangan itu penuh dengan lilin hitam dan lingkaran ritual besar di tengahnya. Dan di lingkaran itu, ada sesuatu yang bergerak. Mereka menatap ke tengah ruangan, tubuh bergetar. Lingkaran ritual itu dipenuhi simbol-simbol aneh yang berkilau merah, seperti masih basah. Di tengah lingkaran, sesuatu bergerak perlahan. Awalnya hanya terlihat seperti gumpalan daging hitam. Namun perlahan, gumpalan itu mulai berubah bentuk, memanjang, membentuk sosok tinggi yang membungkuk. Suara napas berat terdengar, seolah makhluk itu baru saja terbangun dari tidur panjang. "Ini, apa?" bisik Dita. Suaranya hampir tak keluar. Makhluk itu perlahan mendongak. Kulitnya hitam seperti arang, matanya merah menyala, dan mulutnya terbelah sampai telinga, penuh gigi tajam. Begitu matanya bertemu pandang dengan mereka, semua lilin di ruangan menyala lebih terang, seakan memberi cahaya hanya untuk memperlihatkan wujud mengerikan itu. Makhluk itu menggeram pelan, lalu berdiri tegak.
Tingginya hampir menyentuh langit-langit ruangan. Salsa jatuh terduduk, tak sanggup berdiri. "Bangun! Kita harus lari!" teriak Rian sambil menariknya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, makhluk itu menghentakkan kakinya ke lantai. Getaran hebat membuat debu jatuh dari langit-langit dan lilin-lilin bergoyang. Dari lorong di belakang mereka, terdengar suara langkah dokter dan perawat tanpa wajah yang kini ikut turun mendekat. Dia memanggil mereka semua. Gumam Fikri ketakutan. Makhluk itu melangkah keluar dari lingkaran ritual. Setiap langkah meninggalkan bekas gosong di lantai. Dita memegang kamera lagi. Entah kenapa kali ini kamera menyala sendiri dan menyorot makhluk itu. Di layar, wujudnya terlihat lebih jelas dan lebih menyeramkan. Makhluk itu membuka mulut, mengeluarkan suara yang bukan bahasa manusia. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat telinga mereka berdengung. Lalu, satu persatu lilin padam. Hanya menyisakan cahaya dari mata makhluk itu yang menyala merah. Rian menarik semua temannya menuju pintu lain yang mereka lihat di sisi kanan ruangan. Mereka berlari secepat mungkin, meskipun napas mereka tersengal. Pintu itu ternyata terkunci. Fikri menendangnya berkali-kali hingga engselnya rusak dan pintu terbuka paksa. Begitu mereka masuk, mereka menemukan lorong panjang yang sepertinya menuju ruang boiler rumah sakit. Di belakang mereka, makhluk itu menggeram keras, lalu suara langkahnya terdengar semakin dekat. Berat, menghentak seperti gendang perang. Lorong itu panas dan dipenuhi uap. Pipa-pipa di dinding mengeluarkan suara mendesis, seolah ikut merespons keberadaan makhluk itu. Tiba-tiba, dari atas, pipa pecah, mengeluarkan semburan uap panas yang hampir mengenai mereka. Mereka terus berlari sampai melihat sebuah pintu dengan tanda exit yang sudah berkarat. "Ini dia, jalan keluar," seru Rian penuh harapan. Namun begitu mereka mencoba membukanya, pintu itu hanya bergeser sedikit lalu macet. Dita dan Fikri ikut mendorong, tapi pintu itu seolah ditahan dari luar. Di belakang mereka, suara makhluk itu semakin dekat. Suara nafasnya kini terdengar tepat di ujung lorong. Salsa menjerit, "Cepat! Dia sudah dekat!" Dengan teriakan terakhir, Rian mendorong pintu sekuat tenaga hingga akhirnya terbuka. Mereka keluar dan mendapati diri berada di halaman belakang rumah sakit. Namun halaman itu tidak seperti yang mereka ingat. Rumah sakit kini terlihat jauh lebih rusak, seolah mereka mundur puluhan tahun ke masa lalu. Di jendela-jendela lantai atas, puluhan sosok pasien tampak berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Dan di atap rumah sakit, makhluk hitam itu kini berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan yang membakar. Tiba-tiba, lonceng rumah sakit berbunyi keras. Padahal tidak ada yang pernah melihat lonceng di sana. Suara itu menggema di seluruh halaman, dan semua sosok pasien mulai bergerak turun dari jendela. Mereka berdiri terpaku di halaman belakang, napas terengah. Di jendela-jendela, puluhan pasien bergerak turun perlahan. Tubuh mereka patah-patah seperti boneka rusak. Suara sendi yang retak terdengar jelas, membuat perut mereka mual. "Lari ke pagar!" teriak Rian. Mereka semua berlari menuju pagar besi yang memisahkan halaman dengan jalan raya. Namun pagar itu terlalu tinggi dan dipenuhi kawat berduri. Fikri mencoba memanjat. Tangannya terluka oleh kawat, tapi ia terus berusaha. Sementara itu, suara langkah pasien semakin dekat. Mereka berjalan dengan cara aneh. Sebagian merangkak di tanah, sebagian berlari dengan tangan, tetapi semua bergerak cepat. Dita menoleh ke belakang dan melihat makhluk hitam melompat dari atap rumah sakit. Suara hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Makhluk itu berdiri di tengah halaman. Sayap hitam tipis mulai tumbuh dari punggungnya, membuatnya tampak lebih mengerikan. Salsa hampir pingsan melihat itu, tapi Rian menariknya lagi. "Fokus, kita harus keluar dari sini." Tiba-tiba, lonceng rumah sakit berbunyi lagi, kali ini lebih cepat. Setiap dentang lonceng membuat pasien bergerak semakin cepat, seperti dikendalikan suara itu. Fikri berhasil mencapai puncak pagar. "Ayo, aku duluan," teriaknya. Namun sebelum ia bisa melompat ke sisi lain, salah satu pasien meraih kakinya dari bawah. Tangannya dingin dan kuat,
menarik Fikri turun. Fikri berteriak kesakitan. Rian mencoba membantu dengan menendang pasien itu, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dita menyorotkan kamera ke arah makhluk itu. Aneh, begitu kamera diarahkan, makhluk itu berhenti sebentar, seakan terganggu oleh cahaya dari layar. Menyadari hal itu, Dita berlari ke arah makhluk itu, mengarahkan kamera tepat ke wajahnya. Makhluk itu menggeram keras. Lalu sayapnya mengibas hingga angin kencang menerbangkan debu dan daun kering. "Dita, awas!" teriak Rian. Makhluk itu melompat ke arah Dita, tetapi sebelum mencapainya, kamera Dita tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Seketika, semua suara berhenti. Pasien yang tadinya bergerak langsung terhenti, membeku di tempat. Makhluk itu berdiri diam, menatap Dita dengan mata menyala merah. Lalu perlahan-lahan, ia mundur ke arah rumah sakit, dan semua pasien ikut mundur, masuk kembali ke gedung. Pintu belakang rumah sakit menutup dengan sendirinya. Tingi, hanya suara angin malam yang terdengar. Dita jatuh berlutut, napasnya tersengal. Kamera di tangannya kini hanya serpihan. Rian membantu Fikri dan Salsa memanjat pagar, lalu membantu Dita. Begitu mereka semua berhasil keluar, mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka baru berhenti setelah mencapai jalan besar, di mana lampu jalan menyala terang. Rumah sakit itu tampak jauh di belakang mereka. Kini benar-benar gelap dan sepi, seperti tidak pernah ada yang hidup di sana. Mereka saling menatap tanpa berkata apa-apa. Hanya satu yang mereka tahu, mereka tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Dan ketika lonceng rumah sakit berbunyi sekali lagi dari kejauhan, mereka berlari lagi tanpa menoleh. Malam itu menjadi malam terakhir mereka melihat rumah sakit itu. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka. Sejak keluar dari rumah sakit, tak ada yang berbicara, hanya suara langkah kaki dan napas berat terdengar. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul di rumah Rian. Wajah pucat dan mata lelah menunjukkan trauma yang belum hilang. "Mungkin ini teguran untuk kita," kata Fikri lirih. "Kita datang hanya untuk mencari sensasi, tanpa menghormati tempat itu." Rian membaca ayat dari Al-Araf ayat 27, mengingatkan bahwa jin bisa melihat manusia tanpa manusia melihat mereka. Mereka semua terdiam. Malam itu mereka berjanji tidak akan lagi bermain-main dengan hal gaib. Mereka sadar, keberanian tanpa ilmu hanya membawa petaka. Rumah sakit itu tetap berdiri, sepi, seakan menunggu tamu berikutnya. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak bermain-main dengan dunia gaib dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 27 disebutkan, "Sesungguhnya setan dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Ayat ini mengingatkan kita agar selalu berhati-hati, membaca doa perlindungan, dan tidak mendatangi tempat-tempat terlarang hanya untuk mencari sensasi. Cerita ini fiktif, dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata supaya kita semua bisa mengambil hikmahnya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor menarik lainnya.